Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe layar YouTube-mu. Pada kesempatan ini, satu kabar untuk para honorer untuk diketahui, yang mana hal ini disampaikan honorer wajib tahu beda status P3K, penuh waktu dan paruh waktu. Dan teman-teman, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa ada informasi terakhir mengenai pengangkatan P3K yang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, sebenarnya apa saja perbedaannya? Apakah juga termasuk status dan juga penggajiannya? Ikutin dan simak informasi di muat CNBC Indonesia berikut ini. Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan honorer yang tidak lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 akan ditetapkan menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Jadi jelas disampaikan oleh Menpan RB bahwa bagi rekan-rekan honorer yang ikut seleksi P3K ke depan ini, lalu kemudian tidak lolos pada nilai yang telah ditentukan, maka kemudian dijadikan menjadi P3K paruh waktu. Keputusan ini diambil karena adanya kendala keuangan. Nah, itu salah satu alasan mengapa kemudian ada P3K penuh waktu dan paruh waktu, karena keterbatasan anggaran di masing-masing daerah tentunya. Kita insya Allah akan selesaikan di Desember, tetapi beberapa daerah ada kendala, kata Anas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Anas mengatakan kendala di pemerintah daerah itu terkait anggaran daerah. Dia mengatakan banyak anggaran daerah sudah melebihi ambang batas belanja pegawai. Kesiapan anggaran Pemda itu kadang sebagian melampaui 30%, kata Anas. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa rekan-rekan tenaga honorer yang sudah terdata dalam database BKN akan diselesaikan pengangkatannya dalam bulan Desember. Tentu hal tersebut membebani anggaran Pemda untuk pemberian gaji. Namun pemerintah tidak akan melakukan pemecatan terhadap tenaga honorer, sehingga keputusan yang diambil honorer yang tidak lulus atau belum dapat mengikuti seleksi karena keterbatasan anggaran, instansinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun mereka yang lulus akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu. Jadi informasinya, teman-teman nantinya bila mana tidak memenuhi syarat soal nilai besaran pada saat ikut seleksi P3K, kemudian dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Lantas apa beda status P3K penuh waktu dan paruh waktu? Istilah baru dalam golongan aparatur sipil negara ASN, yakni P3K paruh waktu, baru dikenalkan pada tahun lalu. Selama ini ASN terdiri dari dua golongan, yakni pegawai negeri sipil atau PNS, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, kini untuk P3K akan dibagi ke dalam dua golongan, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Yudi Wicaksono mengatakan P3K paruh waktu adalah jenis pekerjaan yang upahnya di bawah penghasilan para ASN. Jadi itu yang pertama, perbedaan dari P3K penuh waktu dengan P3K yang paruh waktu. Artinya dari sisi penggajiannya sudah ada perbedaan, yaitu di bawah gaji dari P3K penuh waktu tentunya atau PNS ASN. Ia pun memastikan untuk P3K sendiri akan dibuatkan rentang gaji khusus dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai ASN. Ketika Bapak Ibu baru bisa memberi upah 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan pada P3K secara paruh waktu. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah P3K yang digaji di dalam rank tegas Yudi. Itu yang harus Bapak Ibu jagain. Kalau tidak bisa digaji sesuai rank,
yang baru, maka Bapak Ibu harus beri refleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa hidup dengan layak, juga bisa bekerja di tempat lain. Nah, kedepannya bagi P3K paruh waktu kemungkinan diberikan ruang untuk mencari pekerjaan lain selain berstatus P3K paruh waktu, mengingat penggajiannya ya mungkin karena di bawah gaji P3K penuh waktu atau di bawah gaji ASN, sehingga diberi waktu kelonggaran tentunya dalam hal bekerja. Yudi menegaskan P3K paruh waktu nantinya juga bukanlah jenis pekerjaan perkantoran yang mendapatkan pakaian dinas harian atau PDH ASN. Nah, itulah perbedaan lainnya adalah bahwa P3K paruh waktu tidak diberi kesempatan atau tidak berhak menggunakan pakaian dinas harian ASN. Ini disampaikan kepada instansi pemerintah di pusat maupun di daerah yang akan menjadi pengguna golongan itu kelak. Kalau yang bersangkutan memakai baju PDH digaji 600.000, khawatirnya yang bersangkutan mencari tambahan penghasilan yang tidak baik di kantor, entah menjadi perantara, entah menjadi apa. Itu yang kami tidak harapkan, ungkap Yudi. Oleh sebab itu, P3K paruh waktu menurut Yudi akan diberikan ruang oleh pemerintah untuk mencari penghasilan lain di luar instansi yang tengah mempekerjakannya. Dan informasinya teman-teman, ya, untuk para P3K yang paruh waktu nantinya akan diberikan kelonggaran waktu ya untuk mencari penghasilan tambahan lainnya di luar, sehingga ini yang kemudian menjadi alasan P3K paruh waktu tidak diberi hak untuk menggunakan pakaian dinas, ya, salah satu menjadi alasannya. Jadi kami harap yang bersangkutan bisa bekerja di tempat lain sepanjang hak-haknya terkait upah bisa kita penuhi. Jadi teman-teman, itulah perbedaan status P3K penuh waktu dan paruh waktu. Baik dari sisi status ya penggajian, juga ada perbedaan terhadap hak pemakaian baju dinas harian misalnya. Namun P3K paruh waktu akan diberikan ruang waktu untuk mencari pekerjaan tambahan lainnya untuk memenuhi gajinya. Ya, demikian dan sampai ketemu kembali. Salam.